Kalau lu punya hati, lu pikir, lu tahu mobil mewah itu buat satu pejabat eselon 1 harganya 931 juta. Lu bagi 8.000 perak anggaran buat kasih makan satu mulut anak Indonesia. Lu dapat angka 112.000. Gila lu tuh. Lu gila emang. Good news Indonesia guys, kita dapat data luar biasa, kita dapat informasi valid nih dari Biro Pusat Skenario yang ada di Kazakhstan menyatakan bahwa pendapatan per kapita Indonesia itu meningkat drastis loh di tahun 2024 aja. Teman-teman tahu di 2023 rata-rata orang Indonesia itu punya penghasilan 74,9 juta per tahunnya. Tetapi naik ke 2024 menjadi 78,6 juta setiap tahunnya. Alias rata-rata nih lulu pada yang ada di rumah penghasilannya menurut BPS diperkirakan sekitar 6,5 juta per bulan. So this is a good news buat kita semua bahwa makin banyak orang kaya yang ada di Indonesia. Karena kenaikan ya pendapatan per kapita di Indonesia artinya ada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. So ini adalah kabar baik buat negara kita. Nah lu udah tahu dong ciri-ciri negara Indonesia itu kalau pendapatannya naik apa yang terjadi? Ya betul, utangnya juga naik. Ingat ya, hobi negara kita adalah ngutang. Kalau nggak ngutang, pinjol. Kalau nggak ikut judi online. Dan ini ternyata sampai juga ke tingkat negara. Karena apa? Di 2025 ini, utang Indonesia secara resmi sudah tembus di atas 9.000 triliun. Gila guys. Lebih tepatnya 9.105 triliun. Padahal tahun lalu utang kita cuma 8.600 triliun. Jadi luar biasa sekali negara kita ini, bukti bahwa negara kita sangat kaya raya adalah hutangnya terus bertambah. Luar biasa. Makanya gue sangat aneh sekali ya melihat orang Bank Dunia ya, ahli ekonomi internasional itu malah ketakutan. Mereka malah bilang hati-hati lu utang Indonesia naik. Artinya kan bahaya. Loh kok bahaya? Ya dia bilang kalau utang kita tambah banyak artinya beban bunga terhadap utang kita itu bakal terus tinggi. Oh iya bener juga ya. Berarti kita gak boleh seneng dong utang kita bertambah di atas 9.000 triliun. Apalagi kalau dilihat banyak orang yang bilang gak apa-apa. Orang berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 aja katanya Indonesia masih bisa utang lagi. Sepanjang tidak lebih dari 60% dari PDB kita. Artinya Indonesia masih jauh karena hari ini posisi utang kita pun masih 39% dari PDB. Apa iya? Teman-teman tahu ini betul-betul mengerikan karena ternyata kalau lu lihat ya banyak orang yang bilang 60% dari PDB masih jauh. Lu lihat dong Jepang di atas 100% dari PDB hutangnya. Lu lihat dong Singapura di atas 100% dari PDB hutangnya. Lihat dong Amerika, mereka semua bilang itu. Yang mereka lupa adalah landasan filosofis kenapa 60%. Landasan filosofis kenapa utang itu dipatok 60% dari PDB. Karena ada perjanjian di Maastricht yang namanya Maastricht Treaty di Belanda. Yang mengatakan bahwa apa? Negara-negara yang datang di sana, yaitu negara-negara maju lah, negara Eropa Barat mayoritas. Mereka berkomitmen supaya stabilitas ekonomi dunia terjaga. Yuk kita sesama negara-negara maju, kita bikin cap yuk. Kalau beban utang kita, rasio utang terhadap PDB itu tidak lebih dari 60%. Artinya di sini udah tahu dong mindsetnya adalah oke, mindset 60% itu bisa dipakai kalau kita itu member dari negara-negara maju itu. Faktanya tidak. Makanya gue sangat senang ketika ada ekonom ya yang bilang Indonesia gak usah percaya itu 60%. Kita bahkan harus lebih hati-hati lagi. Yang ideal buat negara berkembang seperti kita itu hanya di 40% rasio hutang kita terhadap PDB kita. Nah kenapa ini jadi penting? Karena teman-teman tahu tahun ini Bank Dunia memprediksi hutang kita, rasio hutang di Indonesia terhadap PDB itu akan tembus di atas 40%. Dan ini berbahaya. Ingat loh, bayar hutang itu pakai bunga. Kalau hutang kita tambah banyak, bunga kita tambah banyak yang harus kita bayar. Jadi kita sekarang harus ketakutan guys. Karena hutang kita makin banyak nih. Apa iya begitu? Enggak juga guys, tunggu dulu. Karena kita bersyukur Indonesia dapat presiden yang luar biasa hebat, pintar dan cerdas. Namanya Presiden Prabowo yang lu pilih. Presiden lu yang super cerdas itu punya ambisi bagus buat bangsa ini. Ketika dia terpilih jadi presiden, salah satu hal pertama yang dia lakukan adalah tanda tangan Indonesia join BRICS. Yang sepertinya bentar lagi bubar nih BRICS itu. Terus hubungan dengan ini apa? Salah satu hal yang dia lakukan juga adalah melakukan program efisiensi anggaran. Ini brilian. Karena tahu ya Indonesia itu kan korupsinya gila-gilaan, kebocoran ada di mana-mana. So ketika Presiden Prabowo bilang dia mau lakukan penghematan anggaran, gue sangat dukung, gue sangat setuju.
Apalagi penghematannya luar biasa loh. Diperkirakan targetnya penghematan 750 triliun di tahun 2025 ini. Ini suatu hal yang luar biasa, artinya presiden kita udah lihat bahwa kita harus sangat hemat, sangat hati-hati di tengah era ketidakpastian global ini. Sungguh brilian presiden kita ini. Tapi tunggu dulu guys, ada yang aneh. Kenapa? Soalnya Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, menteri favorit dulu adalah Menteri Keuangan segala zaman. Siapapun presidennya, mulai dari SBY, Jokowi, Prabowo, Menteri Keuangannya pasti Sri Mulyani. Menarik. Kenapa? Karena ketika negara harus berhemat, ketika terjadi krisis di mana-mana, Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, itu justru mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 32 tahun 2025 yang isinya meningkatkan dan menambah anggaran buat pejabat di negeri ini. Luar biasa, pintar ini orang nih. Negara lagi krisis, orang miskin bertambah. Kata Bank Dunia sampai 60%, tapi yang dilakukan apa? Menambah anggaran mobil dinas pejabat di Indonesia. Teman-teman tahu sekarang di Indonesia lu sebagai pejabat eselon 1 lu bisa dapat anggaran sampai 1 miliar loh. Jadi hampir 1 miliar loh duit beli mobil pejabat kita. Ini indikasi bahwa negara kita sangat kaya raya. Hebat negara ini. Ini luar biasa ya guys. Karena soalnya di tahun 2024 ya anggaran buat mobil pejabat eselon 1 itu cuma 800-an juta. Nggak nyampe 900 juta. Di tahun sekarang mau dibikin lagi anggaran yang baru itu 900-an juta up gitu loh. Jadi hampir 1 miliar. Kenapa ini sungguh tragis guys? Lu tahu gak sih di Indonesia, tunggu dulu, pasti lu banyak yang bacot nih lagi. Pak, kenapa emangnya kalau pejabat naik mobilnya miliaran? Orang gua kemarin liburan ke Jerman, pejabatnya naik mobil Mercy S-Class harganya di atas 2 miliar. Di Singapura pejabatnya ada yang naik seri 7 di atas 2 miliar. Tunggu dulu guys, gua mau kasih lu perhitungan yang logis. Jangan lu dikit-dikit bandingin sama negara kayak tadi, rasio utang PDB, lu bandingin ke Jepang lah, ke Singapura lah. Ini pakai logika guys. Indonesia menurut BPS, versi BPS tadi di depan, pendapatan per kapita kita adalah 78 juta per tahun. Kalau lu bagi 12 bulan artinya versi BPS rakyat Indonesia penghasilannya itu di 6,5 juta per bulan. Artinya kalau lu punya budget buat beli kendaraan itu sampai 931 juta. 931 juta dibagi 6,5 juta per bulan penghasilan rakyat Indonesia. Artinya dibutuhkan 143 gaji. Luar biasa guys. 143 bulan. Lu harus kerja selama 143 bulan, tidak makan, tidak minum, tidak bayar listrik, tidak pakai internet, dan lu juga gak boleh kencing. Karena kalau kencing lu bayar, gaji lu berkurang. Lu gak boleh pakai buat apa tuh 6,5 juta per bulan. Kerja selama 143 bulan alias hampir 12 tahun baru kebeli itu mobil pejabat. Terus hubungannya apa? Teman-teman tahu, lu tadi kan bandingin sama Singapura. Singapura mobil pejabatnya eselon 1 itu BMW seri 7 harganya di atas 2,7 miliar. Tapi lu tahu penghasilan rata-rata rakyat Singapura, penghasilan per kapita mereka per bulan itu setara 116 juta per bulan. Yang artinya buat rakyat Singapura normal pada umumnya buat beli mobil yang sama dengan pejabat di sana, mereka cuma butuh bekerja selama 23 bulan. Tragis. Lu gak bisa menganggap itu wajar. Ya di Singapura wajar rakyatnya kaya raya. Lu kerja 23 bulan, lu bisa beli mobil yang sama dengan pejabat itu. Di Indonesia ternyata lu butuh waktu 143 bulan alias 12 tahun kerja baru bisa beli barang yang sama. Lu gak boleh beli rumah ya, gak boleh bayar uang kos, uang kontrakan juga gak boleh. Istri lu melahirkan, gak boleh ke bidan, lu lahirin aja sendiri di rumah atau di pinggir jalan. Itulah luar biasanya negara kita. Gila, negara kita sekaya itu ternyata guys. Sehingga pejabat kita ini tidak ada hatinya sama sekali. Mereka rela beli mobil. Harganya hampir 1 miliar. Sementara rakyatnya gajinya adalah menurut BPS 6,5 juta per bulan. Iya apa benar? Coba gue tanya lu, gaji lu nyampe 6,5 juta per bulan versi BPS ini. Sedih gak sih? Dan tragisnya ya ini gak sampai soal mobil dinas doang loh. Pejabat di Republik Indonesia masih dikasih fasilitas lain. Fasilitas mewah buat mereka lakukan perjalanan dinas di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi buat teman-teman asal tahu aja ya. Menurut Menteri Keuangan kita yang luar biasa cerdas, pintar, brilian ini. Biaya penginapan di dalam negeri buat pejabat menteri dan eselon 1 dikasih budget sampai 9,3 juta per malam. Gila, 9,3 juta per malam. Masih banyak orang Indonesia yang tinggal di bawah kolong jembatan tapi pejabatnya berhak tidur di hotel. Harga 9,3 juta per malam. Bukan hanya itu, mereka juga bisa dapat tiket pesawat pulang pergi.
Kalau kelas ekonomi maksimal 11,4 juta harga tiketnya. Kalau kelas bisnis maksimal 22 juta harga tiketnya. Mereka juga dapat duit lagi kalau mereka jalan-jalan transportasi di dalam negeri. Anggarannya itu sampai 462 ribu guys. Dan mereka dapat lagi uang harian. Kalau melakukan jalan-jalan dalam negeri mereka perlu beli snack dong, perlu beli oleh-oleh dong, perlu duit buat hahihi dong. Jadi mereka dapat uang harian lagi nih guys, 580 ribu per hari. Bukan cuma itu doang, mereka dapat lagi ada namanya uang representasi. Ini gue juga gak tahu guys, representasi maksudnya apa ya, kayaknya bukan anggota DPR nih. Tapi mereka terima uang representasi dalam negeri sampai 250 ribu rupiah per harinya. Gila guys, mau lebih gila lagi? Tunggu dulu, masih ada yang lebih gila lagi. Lu welcome to negara gila, Kazakhstan. Mereka dapat lagi duit buat perjalanan dinas luar negeri yang jumlahnya ngaco luar biasa guys. Mereka bisa beli tiket pesawat, dikasih anggaran. Kalau lu kelas ekonomi, tiket PP lu bisa sampai 198 juta per orang. Kelas bisnis sampai 250 juta per orang. Kelas eksekutif sampai 378 juta rupiah per orang. Ini betul-betul kabar yang sangat luar biasa. Betul-betul pertanda bahwa negara kita itu sudah... Guys, tunggu dulu guys. Ada berita yang sangat-sangat gawat. Lu tahu dunia sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari perang di Yemen, di Selat Hormuz kabarnya mau ditutup. Iran lagi perang dengan Israel. Dan masih belum kelar loh perang yang antara Rusia dengan Ukraina. Wah, dunia tambah kacau nih. Dan bukan cuma itu doang loh. Negara-negara juga sekarang berada dalam krisis. Inflasi tinggi di mana-mana. Kebijakan fiskal di Amerika Serikat makin gak jelas. Negara Indonesia utangnya makin banyak bukan makin berkurang. Dan harga minyak, bakal makin tinggi lagi guys. Ini bisa melemahkan posisi rupiah. Jadi begitu banyak potensi krisis nih di dunia kita. Nah, sebagai investor yang cerdas guys, lu harus mengambil keputusan investasi yang tepat. Dan kalau lu bingung dengan apa yang terjadi di dunia ini, gak usah khawatir karena kita ada komunitas khusus buat investor saham yang namanya Benix Investor Group. Karena di tengah perkara yang terjadi, kita bukannya tambah rugi tapi malah cuan besar guys. Lu tahu kemarin kita baru bikin video komunitas saham Benix pergi ke perusahaan sawit yang ada di Belitung. Hari ini sahamnya udah naik 140%. Di awal tahun ini komunitas saham Benix Investor Group udah datang lagi ke pelabuhan. Di sana kita ketemu perusahaan emiten parkiran berhubungan dengan mobil listrik. Hari ini mungkin sahamnya udah di atas 50%. Dan kita juga melihat ada begitu banyak loh perusahaan di Indonesia yang bisa kasih kita cuan lebih tinggi lagi. So teman-teman tunggu apa lagi nih? Di tengah era yang penuh ketidakpastian, dibanding duit lu habis kena inflasi, lebih baik lu jadi investor saham. Dan kalau lu bingung dengan dunia saham, jangan kemana-mana, langsung aja daftar di komunitas saham Benix Investor Group. Karena kalau lu punya komunitas saham, lu punya temen diskusi. Kita di sini banyak sharing tentang perusahaan-perusahaan yang bagus, pilihan investasi yang ada di Indonesia. Apalagi teman-teman di sini juga bisa dapat fasilitas lo, akses ke direktur-direktur perusahaan emiten yang ada di IHSG. Kita juga datang loh ke lokasinya. Jadi teman-teman nggak beli kucing dalam karung karena teman-teman bisa datang site visit langsung, lihat lokasi usahanya. So tunggu apa lagi guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga di Benix Investor Group di www.benix.id atau di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan lo harus segera daftar karena di tanggal 30 Juni ini harga naik dari 40 juta ke 50 juta rupiah per tahun. 50 juta rupiah per tahun itu cuma setara 4 jutaan lah per bulannya. So tunggu apa lagi guys, sampai ketemu di komunitas saham Benix. Betul-betul pertanda bahwa negara kita itu sudah gemari Palo Jinawi guys. Sudah sejahtera dari ujung barat sampai ujung timur. Sudah jauh lebih kaya raya dibanding negara Singapura. Karena negara miskin Singapura, pejabatnya kalau pergi ke luar negeri, kalau pergi traveling, kalau naik pesawat, nggak boleh lu pakai pesawat jet pribadi, nggak boleh. Lu harus pakai pesawat jet komersil seperti manusia normal pada umumnya. Seperti rakyat Singapura pada umumnya. Mayoritas rakyat Singapura kalau traveling naik pesawat cuma bisa naik kelas ekonomi, naik Scoot Airlines, naik SQ, ya udah naik normal seperti rakyat jelata pada umumnya yang ada di Singapura karena negara mereka negara miskin. Makanya jangan kaget ketika kemudian kemarin ada berita beredar Perdana Menteri Singapura yang namanya Lawrence Wong tertangkap kamera melakukan tindakan tercela dan memalukan, najis, menjijikan. Seorang nomor 1 di Singapura naik pesawat kelas ekonomi, Scoot Airlines. Kasian nih lihat negara nih, miskin banget. Perdana Menterinya, pejabatnya yang nomor 1 sampai harus jalan-jalan naik kelas ekonomi, pesawat murah. Scoot Airlines di Indonesia ya setara Lion Air lah, masih tiling lah. Jadi gila ya,
Betul-betul kita ini negara yang super kaya loh. Sampai gue tragis, gue menangis gue melihat Perdana Menteri Wong jalan-jalan naik pesawat di kelas miskin kayak begini. Lebih tragis lagi ketika gue melihat anggaran mereka guys. Jadi kita buka nih anggaran perjalanan dinas di Singapura. Teman-teman tahu di Singapura biaya hotel buat pejabat senior di Singapura menginap di hotel maksimal berapa? Maksimal 4,2 juta rupiah loh. Satu malam. Di negara Indonesia nginep di hotel bisa sampai 9,3 juta per malam. Gila banget guys. Hebat nih Menteri Keuangan kita. Memang super brilian, super cerdas loh. Penghematan anggaran itu jadi kayak tong sampah. Luar biasa ini negara ini. Lu tahu gak sih di negara terkaya di Eropa Barat yang namanya Jerman. Begitu miskinnya mereka kalau pejabatnya jalan-jalan. Biaya buat bayar hotel per malamnya maksimal cuma 2,3 juta rupiah. Indonesia sekali lagi per malam bisa sampai 9,3 juta rupiah. Wih hebat banget Indonesia ini, kaya raya banget. Lu bandingin lagi sama Amerika Serikat. Lu kan hobinya bandingin sama negara maju kan. Karena negara maju boleh utang sampai 60% dari PDB. Indonesia juga berhak dong. Gaya-gayaan sampai mereka pakai hotel mahal kayak mereka. Apa iya? Lu tahu Amerika Serikat. Kalau lu nginep di hotel sebagai pejabat di Amerika Serikat. Itu udah dikasih budget maksimal 4,1 juta rupiah per malamnya. Di Indonesia berapa maksimal? 9,3 juta rupiah. Kaya raya banget negara kita. Gila, Amerika juga kalah bro. Dan mereka dapat juga loh tiket pesawat kelas bisnis domestik. Tapi dikasih standar maksimal berapa? 15 juta rupiah kalau mereka terbang naik pesawat. Kalau lebih dari itu lu bayar sendiri pakai duit lu sendiri lah. Di Indonesia berapa? Buat tiket pesawat di dalam negeri anggarannya itu bisa sampai 22 juta guys. Ngeri nggak? Lebih ajaib lagi ya, negara samurai yang namanya Jepang itu, kalau lu sebagai pejabat di sana nginep di hotel, lu itu maksimal bayar hotel tuh 20.000 yen per malamnya atau rupiahnya sekitar 2,1 juta. Lu bayangin, lu adalah pejabat di Jepang itu nggak enak guys. Lu cuma dikasih anggaran 20.000 yen per malam. Itu setara 2 juta rupiah. Di Indonesia sekali lagi lebih enak. Di Indonesia negara super kaya Indonesia yang utangnya di atas 9.000 triliun itu. Pejabatnya bisa nginep sampai 9,3 juta per malam. Gila banget, luar biasa ya. Ini bukti bahwa uang pajak yang lu bayar itu dipergunakan dengan baik, dipergunakan dengan bijak untuk memperkaya pejabat-pejabat ini supaya mereka jangan sampai traveling naik mikrolet nanti pantatnya bisulan. Mereka harus traveling naik kursi kulit yang super nyaman, gak boleh kedinginan, gak boleh kehujanan. Kasih mereka mobil mewah yang super mahal yang rakyat Indonesia sendiri mayoritas tidak bisa beli mobil itu, boro-boro. Mereka mau bayar cicilan motor aja nggak bisa, cicilan mobil aja nggak sanggup. Tapi pejabatnya tentu saja harus dihormati. Mereka berhak naik mobil sampai hampir 1 miliar loh harganya. Gila nggak? Kenapa ini gila guys? Teman-teman tahu di Indonesia itu non-performing loan ya, buat kredit kendaraan bermotor itu waduh naik terus loh. NPL di kredit kendaraan bermotor di Februari 2025 itu udah naik menjadi 2,19%. Sebelumnya di 2024 itu cuma 2,01%. Artinya di sini terjadi peningkatan orang yang gagal bayar. Lebih ekstrim lagi, orang yang NPL di kredit pemilikan rumah atau KPR tahun 2024 itu 2,5% yang gagal bayar. Masuk 2025 NPL-nya naik ke 2,94%. Semua pada naik. Kartu kredit NPL Februari 2024 1,73%. Di 2025 Februari bulan yang sama sudah naik menjadi 2%. Jadi guys, ini indikasi bahwa luar biasa ya program penghematan anggaran itu. Gue sangat setuju sama Presiden Prabowo, tapi kok tidak dilaksanakan ya. Prakteknya kok ternyata bukannya tambah hemat tapi tambah boros. Tapi yang lebih tragis guys, tadi kan gue udah bilang, mereka ini juga dapat uang harian. Setiap hari mereka dapat duit 580.000 rupiah per harinya pejabat-pejabat kita. Dan teman-teman tahu ya, Indonesia itu masih banyak anak stunting. Tapi sekali lagi Indonesia beruntung karena datang juru selamat namanya Presiden Prabowo dengan program makanan bergizi gratis buat anak-anak kita yang kekurangan gizi itu. Luar biasa sekali, mereka dikasih makanan siang bergizi gratis dengan budget 10.000 rupiah per anak. Tunggu dulu, ternyata budgetnya itu kena potong lagi nih, kena sunat karena kita harus berhemat ya efisiensi anggaran. Dari 10.000 turun lagi sekarang jadi 8.000 perak per porsi.
Dan kenapa ini tragis? Ketika anak-anak di Indonesia cuma bisa dapat makanan bergizi dengan harga Rp8.000 per kepala. Pejabat kita malah dapat mobil yang harganya hampir 1 miliar ini. Dan kalau lu masih punya hati nurani, lu tahu gak kenapa ini tragis? Teman-teman tahu di Indonesia masih banyak anak yang stunting. Anak-anak miskin. Boro-boro makan 3 kali sehari, makan 1 kali sehari udah syukur. So gue sangat senang ketika Presiden Prabowo bilang apa? Hey, ayo kita kasih mereka makanan bergizi gratis karena mereka ini masa depan Indonesia. Masa depan bangsa Indonesia ada di anak-anak ini. Ayo kita kasih mereka makanan bergizi gratis. Budgetnya berapa? Rp10.000 per bocil. Tunggu dulu. Sekarang udah disunat nih, kan ada efisiensi anggaran. Sekarang turun jadi Rp8.000 per bocil. Bocah-bocah ini dikasih budget supaya sehat, supaya pintar, masa depan kita ada di mereka. Dikasih anggaran Rp8.000 per anak. Jadi mereka disunat anggarannya. Tapi konyolnya pejabat Indonesia mobil mewahnya malah dinaikin anggarannya. Dari 800 jutaan ke 900 jutaan. Hampir 1 miliar. Gila. Kalau lu punya hati, lu pikir, lu tahu mobil mewah itu buat satu pejabat eselon 1 harganya 931 juta. Lu bagi 8.000 perak anggaran buat kasih makan satu mulut anak Indonesia. Lu dapat angka 112.000. Gila lu tuh. Lu gila emang. Emang bangsa ini hancur. Udah hancur sehancur-hancurnya. 112.000 anak bisa dikasih makan. Lu tahu di Indonesia ada berapa pejabat eselon 1 yang berhak menikmati mobil miliaran itu? Ada 712 orang. Lu kali 931 juta per orang, lu bisa dapat 662 miliar rupiah, guys. Lu bagi itu 8.000 perak. Lu bisa kasih makan 82,8 juta anak Indonesia. Gila. 82 juta mulut bisa dikasih makan. Tapi dia lebih pilih pantat pejabat itu harus nyaman di mobil mewah. Harus nyaman kena AC. Sehingga biarkan rakyat kita mati. Kelaparan. Biarkan. Gila lu. Gila. Gua jijik lihat hal kayak gini, guys. Negara apa ini? Gak ada otak. Apa maksudnya? Kecewa gue justru. Kecewa guys. Jujur aja guys. Menurut lu masuk akal nggak? Kok bisa negara bikin program beli mobil baru? Katanya hutang tambah banyak. Katanya kita harus berhemat. Katanya anak-anak kecil miskin harus kita berdayakan. Kasih makanan bergizi. Budgetnya dipotong, pejabatnya dinaikin. Kok kayak begini? Mereka marah happy. Di sini kita bisa tahu negara kita ini negara yang hobinya memperkaya pejabatnya. Aduh, padahal lu tahu mereka dapat fasilitas itu duitnya dari mana? Lu tahu kan negara kita utangnya banyak. Berarti mereka itu terima duit beli mobil mewah pakai utang. Gila, bukan pakai duit sendiri, pakai utang. Terus yang suruh bayar utang beli mobil mewah siapa? Ya anak cucu lu. Kan anak cucu lu nanti belanja ke toko bayar pajak, beli baju bayar pajak, kerja di kantor bayar pajak. Supaya apa? Supaya bisa bayar utang? Enggak. Supaya bisa tambah kaya pejabat-pejabat ini. Kan sedih banget sih. Gila lu. Menurut data Bank Dunia, masyarakat miskin di Indonesia itu sampai 60,3%. Ngeri lu ini. Ngeri. Kok bisa-bisanya justru malah meningkatkan kesejahteraan pejabat. Kok itu solusi bangsa ini? Luar biasa hebat. Jijik gua dengernya, asli jijik gua. Memang betul kalau orang-orang bilang kabur aja dulu ke Singapura, kabur aja dulu ke Malaysia, kabur aja dulu ke luar negeri. Apa iya kita pengen makin banyak orang kita pindah ke sana? Orang-orang pintar di Indonesia tidak dihargai pindah ke sana. Apa iya seperti itu? Ini betul-betul mengerikan guys. Menurut lu dia udah bener belum sih kok menteri kita bikin program seperti ini? Ini bener gak sih? Ini waras gak? Coba sih teman-teman, apakah ini contoh penggunaan anggaran negara saat ini sudah efisien? Kok kayaknya beda ya? Apa yang dikatakan presiden kita harus berhemat, terus apa yang dilakukan menteri kok kayaknya beda ya guys ya? Atau gue yang rabun jauh nih? Gak bisa baca tulis nih sehingga gak bisa lihat kok fakta dengan yang dikatakan jadi beda nih. Apa yang terjadi ya di republik ini? Kok ada miskomunikasi ya? Dan gue juga masih gak masuk akal ketika mayoritas rakyat Indonesia, ini data BPS lu yang bilang
Gajinya cuma 6 jutaan. 6 jutaan sebulan. Cuma dikasih tontonan pejabatnya naik mobil harga miliaran. Gila. Nggak ada hati, betul-betul sadis bangsa ini, sadis. Menurut lu gimana guys? Ini normal nggak? Ini bener nggak? Ini sehat nggak sih? Apa sih pengelolaan negara model apa ini? Atau jangan-jangan memang Singapura aja yang kebangetan? Kok Singapura bisa-bisanya naik pesawat murah pejabat-pejabat mereka? Kok pejabat di Jerman, di Belanda, kok bisa-bisanya kalau pergi ke kantor cuma naik sepeda? Apakah negara mereka bukti? Negara mereka super miskin? Atau jangan-jangan negara kita aja yang kebanyakan munafik? Bilang anti korupsi, bilang jangan mencuri, bilang harus hidup hemat, harus hidup sederhana. Faktanya begitu dia jadi pejabat, rakus semua. Rakus guys, apa betul begitu? Dan ini lu bisa bayangkan ya, kalau ini terus menerus terjadi, tahun ini, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, apa yang terjadi? Gua sih percaya ya, dengan omongan salah satu pejabat di negeri ini, bahwa Indonesia 2030 jangan-jangan bubar beneran. Karena orang udah bisa lihat, ini nggak masuk akal. Negara kita bukan di level yang bisa beli mobil mewah buat para pejabatnya selama masih banyak orang mati kelaparan. Gila guys. Gue udah sedih banget asli lihat ini guys. So ya udahlah ya guys ya, dibanding gue mati darah tinggi, gue tanya sama lu aja deh. Lu setuju apa enggak sama menteri segala abad, menteri paling pintar, brilian di republik ini, siapapun presidennya, dia adalah menterinya, untuk meningkatkan fasilitas pantat pejabat harus makin mulus, makin nyaman, dengan meningkatkan anggaran perjalanan dinas mereka, anggaran mobil dinas mereka, anggaran uang jajan mereka. Lu setuju nggak dengan itu? Atau jangan-jangan memang ya mayoritas orang Indonesia setuju. Ya namanya juga pejabat, ini kan bangsa feodal. Yang namanya feodalisme itu nyata. Pejabat itu harus happy, kaya raya, gendut, makmur. Rakyat mah apa? Cuma buat dipanen. Lu itu cuma bahan panenan. Lu cuma jadi makanan. Apa iya begitu ya? Lu setuju nggak dengan itu? Atau sebaliknya ya, harusnya kita justru lebih rendah ya. Kita harusnya lebih sederhana ya dibandingkan Singapura, dibandingkan Belanda. Menurut lu gimana? Menurut lu yang logis gimana sih? Ini dunia kayak kebolak-balik, gue jadi bingung nih. Sebetulnya kalau punya akal sehat, logika yang waras seharusnya jangan-jangan kalau pejabat Singapura aja bolehnya naik pesawat kelas ekonomi, jangan-jangan kalau pejabat di level negara Indonesia bolehnya naik becak. Iya begitu ya guys. Gue gak tahu ya. Gue betul-betul absurd ini. Ini dunia ini sangat-sangat absurd guys. Gue aneh nih negara. Gimana menurut lu? Dan buat teman-teman ya sebagai investor ya, ini adalah indikator buruk atau indikator yang baik karena kita investor ya. Lu harus lihat makroekonomi kita, pengelolaannya seperti ini. Ini mengindikasikan ya ekonomi kita dalam 5 tahun ke depan itu baik-baik saja atau justru mengkhawatirkan nih kalau pengelolaan anggarannya seperti ini. Menurut lu gimana? Oke guys, ditunggu ya masukan kalian seperti apa, tanggapan kalian, pendapat kalian seperti apa. Jangan lupa like, share, and comment video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Benix. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.